Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki Minggu Trinitatis atau Ketritunggalan Allah. Dialah yang menjadikan kita, yang menyelamatkan kita, dan yang memelihara kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Topik minggu kita hari ini adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya. Karena itu, marilah kita bersama-sama menyuarakan segala hormat, kemuliaan, dan puji-pujian hanya kepada Allah Tritunggal, sebab Dialah yang telah menjadikan, menyelamatkan, dan memelihara hidup kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus ini bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya.
Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis ini tertulis dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Engkau kudus dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya, oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kami penuh sukacita karena Engkau telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu,
keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan kepada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami. Ampunilah dosa kami, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berterima kasih atas pengasihan-Mu yang telah menjadikan kami menurut gambar dan rupa-Mu untuk berkuasa atas segala ciptaan-Mu. Engkau memberkati kami beranak cucu, memenuhi bumi, dan kami hidup dari ciptaan-Mu. Tetapi Tuhan, kami sering tidak bersyukur atas apa yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Kami tidak memelihara ciptaan-Mu, kami hanya mementingkan diri kami sendiri, sehingga ciptaan-Mu tidak menjadi berkat bagi kami. Sebaliknya, menjadi sumber malapetaka bagi kami. Terjadilah banjir dan longsor, hutan semakin habis, air dan sungai menjadi kotor, laut dan udara sudah tercemar. Kasihanilah kami, dan biarlah kami semakin sadar dan mau menjaga dan merawat bumi ini, sehingga Engkau termulia atas segala ciptaan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pada masa sekarang ini begitu beratnya penderitaan yang kami hadapi oleh karena COVID-19. Kiranya Tuhan, segeralah berlalu penderitaan ini dari hadapan kami. Hanya pengasihan-Mu lah yang kami harapkan untuk mengakhiri dan menenangkan kami menghadapi penderitaan ini. Sekarang Tuhan, sesuai dengan petunjuk pemerintah, kami akan memasuki tatanan kehidupan baru yang disebut dengan New Normal Life, berdamai dengan COVID-19. Dengan kepasrahan kami menyampaikan ke hadapan-Mu, sertailah kami Tuhan, supaya tetap hati-hati dan waspada melanjutkan hidup kami. Tidak anggap remeh, tetapi tetap menaati aturan yang berhubungan dengan itu, supaya tidak salah langkah, sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kami percaya kalau kami tetap di dalam doa dan mengikuti segala aturan yang ditetapkan, kami akan bersuka cita menjalaninya. Engkaulah yang mendahului langkah kami, dan kami akan mengikuti-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ya, inilah anak Allah, demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih-Mu di dalam Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai di sepanjang kehidupan kami. Engkau memelihara kami Tuhan, Engkau menjagai kami, dan Engkau memberkati seluruh kehidupan kami. Karena itu kami mau mengucap syukur, memuji Engkau, memuliakan Engkau. Bapa di surga, kami meminta anugerah-Mu, supaya Engkau memberikan roh hikmat dan wahyu kepada kami, sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami. Kami juga membawa bangsa dan negara kami Tuhan, supaya Engkau memberkati pemerintahan kami, supaya Engkau memberikan hikmat-Mu kepada mereka untuk bisa menyelesaikan masalah COVID yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, supaya mereka memperoleh hikmat untuk memberikan jalan yang terbaik untuk mengatasi COVID. Demikian juga pemimpin gereja-Mu Tuhan, Engkau memberikan anugerah-Mu kepada mereka, supaya bisa menyampaikan kebenaran firman sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga Bapa, kami semua orang yang percaya, khususnya jemaat-Mu di HKBP Pematang Siantar, supaya Engkau memberikan pengertian atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kami saat terakhir ini Tuhan. Supaya kami tetap mengucap syukur dan percaya Engkau Bapa yang menyertai kami, yang tidak meninggalkan kami dan membiarkan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh dunia yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Tuhan, Kau berkati, Engkau jagai Tuhan, khususnya orang-orang yang percaya, supaya Engkau teguhkan iman mereka, supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan. Bapa, setiap orang yang menderita di dalam sakit penyakit, kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kami. Bapa, demikian juga seluruh jemaat-Mu Tuhan di gereja HKBP Pematang Siantar, supaya kami Engkau berkati, menjadi hidup kami menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya kami bisa menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapa, supaya firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini bisa kami lakukan di sepanjang minggu ini, supaya kami bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi.
kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih-Mu di dalam hidup kami. Engkau memberkati kami, melindungi kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan hingga hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, di saat kami mau mendengarkan firman-Mu, Engkau yang mengajari kami agar kami boleh mengerti firman-Mu, agar kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami ini manusia lemah yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada ibadah kita minggu ini tertulis pada kitab Kejadian pasal yang pertama, dimulai dari ayat 26 hingga ayat yang ke-31. Demikian bunyinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Shalom bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah membaca firman Tuhan. Bahkan kita telah sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini, di mana boleh kita lihat Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya, di mana ketika menciptakan bumi dan segala isinya, Tuhan hanya berfirman dengan menggunakan firman-Nya. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, Dia menciptakan dari debu tanah. Jika sekilas kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia punya keistimewaan dibandingkan ciptaan Tuhan yang lain, di mana manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Bahkan Allah menghembuskan napas kehidupan kepada manusia. Dan juga Tuhan memberi mandat untuk beranak cucu, bertambah banyak, dan bahkan berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan juga burung-burung di udara. Akan tetapi bukan untuk melakukan eksploitasi, atau bukan untuk melakukan tindakan semena-mena, tetapi Tuhan menginginkan manusia yang diciptakannya itu menjadi mitra Allah dalam melestarikan ciptaan Tuhan di muka bumi ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa manusia itu mempunyai nilai yang jauh lebih dibandingkan ciptaan yang lain. Manusia itu diciptakan memiliki pikiran, di mana seorang manusia itu sebelum dia bertindak seharusnya dia memikirkan apa yang akan ia lakukan,
atau juga manusia itu diberikan atau mampu atau memiliki etika di dalam kehidupannya. Dia tahu memilah-milah mana yang pantas dilakukan dan mana yang tidak pantas untuk dilakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan juga dia diajari untuk mampu mensyukuri segala berkat Tuhan yang diterimanya di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar syair lagu yang mengatakan demikian. Mula pertama Allah jadikan langit, bumi, dan laut. Surya dan bintang memberikan terang, sempurna dan tenang. Segala makhluk penghuni dunia tercipta oleh namanya, dan manusia diberi kuasa terhadap segalanya. Bahkan juga dalam ayat-ayat atau syair yang berikutnya dikatakan ketika manusia itu telah jatuh ke dalam dosa, yang tadinya diberinya kuasa, diberinya mandat untuk melestarikan alam sekitar, untuk melestarikan ciptaan Tuhan. Tetapi setelah kejatuhan ke dalam dosa, terkadang manusia tidak menyadari bahwa dia adalah ciptaan Tuhan yang sangat mulia yang diciptakan oleh Tuhan. Terkadang tidak mampu lagi berpikir dengan jernih. Apakah ketika dia berbuat itu akan menyakiti sesama? Apakah ketika dia melakukan sesuatu, apakah itu akan merusak alam semesta? Tetapi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, bahkan diberikan kesempatan kepada manusia untuk menguasai, tetapi harus benar-benar memakai kuasa yang diberikan oleh Tuhan untuk melestarikan. Ada juga ungkapan yang mengatakan, jangan wariskan air mata kepada anak cucumu, tetapi wariskanlah mata air. Dari sini, dari pernyataan tadi dikatakan atau bahkan juga diajak, marilah tidak menggunakan atau tidak menyalahgunakan kekuasaan atau mandat yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, tetapi marilah memelihara dari sejak dini tanpa hanya memikirkan diri sendiri. Kita akan melihat jauh ke depan bahwa anak cucu, keturunan-keturunan boleh menikmati ciptaan Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk tidak serakah. Kita diajak untuk memikirkan alam semesta. Kita diajak untuk memperdulikan orang-orang di sekeliling kita. Kita juga diajak untuk peduli, bahkan memberikan perhatian kepada ciptaan Tuhan yang lainnya. Apakah kita masih tetap berada pada saat ini di situasi yang mampu peduli dan mau melihat, memperhatikan orang-orang di sekeliling atau ciptaan Tuhan yang lainnya di dalam hidup kita? Bahkan dalam konfesi gereja kita pasal yang kelima dikatakan bahwa kita menentang adanya pencemaran lingkungan, pencemaran air dan udara yang bisa merusak kehidupan manusia, yang bisa merusak orang-orang lain, yang bisa merusak kebahagiaan orang lain jika kita tidak lagi peduli. Kita sebagai umat ciptaan Tuhan yang mulia, yang diciptakan oleh Tuhan, marilah kita peduli, marilah kita bersama-sama dan bahkan saling mengajak bahwa dunia yang diciptakan oleh Tuhan harus kita lestarikan. Bahwa ketika kita peduli dan memperhatikan, Dia akan memberikan kehidupan, bahkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita bersama. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita akan memulainya dari hal yang kecil, memulainya dari tengah-tengah keluarga kita. Contohnya kita memulai dari anak-anak yang masih kecil, kita menanamkan sifat untuk peduli. Contoh kecilnya membuang sampah ke tempat sampah. Jika hal itu tidak dimulai dari keluarga, jika hal itu tidak kita mulai dari tengah-tengah rumah tangga, mustahil itu akan
berjalan sesuai dengan yang kita pikirkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menciptakan segala sesuatunya begitu baik, sebagaimana yang tertulis dalam ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jangan sampai kita yang merusak ciptaan Tuhan yang begitu indah. Jangan sampai kita yang merusak ciptaan Tuhan yang begitu baik yang diberikan kepada kita sekalian. Tetapi marilah kita sungguh-sungguh mempergunakan kuasa Tuhan dengan baik. Jika topik minggu ini berbicara tentang memuliakan Tuhan, kita akan berpikir ketika berbicara tentang memuliakan atau kemuliaan Tuhan, mungkin kita akan berpikir bahwa itu akan kita lakukan dengan bernyanyi memuji Tuhan, atau mungkin kita berpikir dengan berdoa, atau mungkin itu kita lakukan dengan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi renungan hari ini mengatakan ketika kita melestarikan alam, ketika kita melestarikan lingkungan kita itu adalah bagian dari memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan dalam situasi saat ini, di saat kita masih menghadapi pandemik COVID-19 saat ini, jika sebagian daerah akan masuk pada tahap new normal, bagaimana? Apakah kita masih mampu peduli kepada sesama kita? Apakah kita masih mampu memuliakan Tuhan dengan menunjukkan rasa peduli kepada sesama kita? Apakah kita akan mengatakan jika sudah tiba saatnya pada tahap new normal, kita akan beraktivitas sebagaimana biasa tanpa memperdulikan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan? Jika kita mungkin selalu diajak untuk menggunakan masker, jika kita mungkin selalu diajak untuk menjaga kebersihan, atau jika kita di dalam kehidupan kita sehari-hari diajak untuk selalu mencuci tangan, jangan kita berpikir ketika kita melakukan itu kita hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi itu adalah bagian dari kepedulian kita kepada sesama kita di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita diajak untuk melestarikan, untuk benar-benar melakukan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, benar-benar menjadi mitra Allah, memelihara seluruh ciptaannya di muka bumi ini. Marilah kita memulai dari diri kita sendiri. Marilah kita memulai dari keluarga kita sendiri, menjadi orang-orang yang peduli terhadap sekitar kita. Jika saat ini mungkin atau beberapa hal yang lalu kita melihat ada beberapa kejadian ketika terjadi banjir, ketika terjadi bencana alam, ketika terjadi tanah longsor, apakah kita terpikir itu ulah siapa? Apakah kita masih pernah berpikir apakah karena tindak tanduk atau kelakuan atau perbuatan yang tidak lagi memperdulikan alam sekitar ini, maka hal itu terjadi? Oleh karena itu, marilah kita memuliakan Tuhan dengan kepedulian kita kepada sesama, kepada lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan. Terima kasih juga hari ini kami telah disapa oleh firman-Mu. Kami kembali disegarkan Tuhan melalui firman-Mu, agar kami mampu peduli kepada sekitar kami, kepada alam dan lingkungan yang Kau ciptakan bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang Kau perintahkan saat ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, bagi seluruh anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Apabila ada yang terbaring lemah di rumah mereka atau di rumah sakit Tuhan, Engkau Tuhan yang menolong mereka supaya boleh sembuh dari penyakit mereka.
Engkau juga Tuhan yang menguatkan mereka. Engkau berikan semangat bagi mereka Tuhan, supaya mereka tidak berputus asa di dalam menghadapi masa-masa sulit atau bahkan di dalam menghadapi penyakit yang mereka derita. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga memberkati setiap orang, setiap keluarga yang merawat setiap anggota jemaat-Mu yang terbaring lemah, agar mereka Tuhan beroleh kekuatan dan kesehatan yang daripadamu, terutama kesabaran Tuhan, supaya melalui mereka Tuhan, anggota keluarga mereka yang dalam keadaan sakit boleh penuh pengharapan dan boleh sembuh melalui kuasa-Mu. Saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi seluruh pemerintahan kami Tuhan, Engkau yang menolong mereka Tuhan. Jika sebagian daerah Tuhan telah masuk pada tahap new normal, biarlah Tuhan kami menyadari akan pentingnya kesehatan. Biarlah Tuhan melalui tindakan kami boleh membantu pemerintah kami. Demikian juga Tuhan dengan seluruh hamba-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Engkau juga yang memberikan kekuatan dan kesehatan. Engkau pakai Tuhan kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Bapa kami ini manusia berdosa. Ampuni kami dari segala dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita bersyukur atas firman Tuhan. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kemuliaan, hormat, dan puji-pujian bagi Allah yang telah menjadikan kita dan menjadikan segala yang kita perlukan. Tak terbilang semuanya itu karena kasih-Nya yang tak terhingga. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami, menjadi kemuliaan dan puji-pujian bagi Allah. Kami berterima kasih ya Tuhan. Juga kami memuji Engkau, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan penyertaan kasih Tuhan, marilah kita berangkat menjalani hidup kita setiap hari. Walaupun kita masih menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19, tetapi kita percaya atas pemeliharaannya. Sebentar lagi kita akan memasuki tatanan kehidupan baru, berdamai dengan COVID-19. Hanya kepada Allah saja kita serahkan hidup kita, supaya Dia yang memelihara, menyertai dan mendahului langkah kita. Marilah kita menjaga bumi ini dengan baik,
saling mengasihi dan saling menolong di dalam kasih yang daripada Tuhan kita. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.